Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suparwi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen tetap Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta pada program Diploma 3 Program Studi Kepariwisataan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib dengan kode MKK P601. Bahasa pengantar yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu mata kuliah ini membahas teori dan studi kasus dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kepemimpinan, kemanfaatan dan keberlanjutan strategi peningkatan kompetensi karyawan. Mahasiswa juga belajar bagaimana membangun hubungan dengan industri serta peran inovasi dalam peningkatan kompetensi karyawan. Perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia diselenggarakan dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Untuk metode delivery, saya menggunakan teknik menyampaikan materi pembelajaran dengan memaparkan materi yang sudah saya ambil dari buku, artikel maupun jurnal yang saya rangkum dan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Sedangkan pendekatan pembelajaran interaction yang menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung, antara lain metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi perkuliahan di kelas, saya akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang baru saja disampaikan atau hal yang belum dipahami dari materi yang disampaikan atau isu-isu terkini terkait materi yang disampaikan dalam perkuliahan, sehingga ada interaksi yang terjadi pada proses pembelajaran menjadi komunikatif dan berlangsung dua arah. Selanjutnya adalah metode asesmen, yaitu penilaian yang sudah disepakati bersama antara dosen pengampu dan mahasiswa dalam suatu kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 45%, sehingga totalnya menjadi 100%. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang mempunyai 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan yang meliputi perencanaan SDM, analisa tugas jabatan, pelatihan dan pengembangan, kepemimpinan, motivasi karyawan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari Manajemen Sumber Daya Manusia, untuk CPL, mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam bekerja sama. 4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
CPMK mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai MSDM maupun dari perencanaan sampai pemutusan. 2. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dengan prinsip manajemen pada SDM. 3. Mahasiswa dapat menggunakan model MSDM yang efektif. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan etika dalam MSDM. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi permasalahan dan isu-isu MSDM di era globalisasi. Sedangkan sub CPMK yang disampaikan dalam setiap materi adalah: materi pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Dengan sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. 2. Materi kedua, merencanakan SDM. Sub CPMK-nya, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan SDM. 3. Materi yang ketiga, analisis tugas dan jabatan. CPMK, mahasiswa akan mampu menganalisa tugas dan jabatan dalam suatu pekerjaan. Materi keempat, pengadaan sumber daya manusia. Sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan fungsi pengadaan SDM. Materi kelima, pelatihan dan pengembangan. Sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Materi keenam, perencanaan karir. Sub CPMK, mahasiswa akan mampu mengimplementasikan perencanaan karir. Materi ketujuh, pemberian kompensasi. Sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tujuan kompensasi dan manajemen kompensasi. Materi 8, kepemimpinan. Sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang kepemimpinan. Materi ke-9, kepuasan kerja, stres dan disiplin. Sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang kepuasan kerja, stres dan disiplin. Materi 10, hukum perburuan. Sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu mengimplementasikan hukum perburuan. Materi ke-11, menetapkan kebijakan adil. Sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang penetapan kebijakan adil. Materi 12, motivasi karyawan. Sub CPMK, mahasiswa mengerti bagaimana motivasi karyawan. Materi ke-13, pemutusan hubungan kerja. Sub CPMK, mahasiswa mengerti bagaimana penilaian kinerja sumber daya manusia. Dan materi ke-14, hubungan industrial. Sub CPMK, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia. Adapun kegiatan pengajaran pada tiap pertemuan terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen melakukan salam pembuka, menanyakan kabar mahasiswa dan sedikit mereview materi sebelumnya, serta menjelaskan tujuan materi yang akan disampaikan. Pada bagian penyajian, dosen menyampaikan materi. Di akhir perkuliahan adalah penutup di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan, seperti tanya jawab, atau jika ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat menanyakan langsung di kelas atau kami diskusikan bersama. Diharapkan dari materi yang sudah diterima, mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Cukup baik. Baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kepemimpinan. Yang sebelumnya kita membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Nah, sekarang kita juga lanjutkan lagi untuk kepemimpinan. Apa toh yang menyebabkan dan bagaimana seseorang itu bisa menjadi pemimpin? Apakah karena belajar atau karena keturunan? Itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi
pemimpin. Nah, apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Kita tahu bahwa mata kuliah MSDM ini adalah untuk mengelola sumber daya utama yang menjadi keunggulan. Kemudian mata kuliah ini dirancang untuk mampu memberikan pemahaman berbagai konsep, metode dan teknik manajemen sumber daya manusia dengan fokus pembahasan pada fungsi manajemen sebagai mitra bisnis dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dan memiliki pemahaman tentang peran strategi sumber daya manusia, termasuk pengelolaannya secara efisien dan efektif. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu menganalisa dan integratif dalam mengaplikasikan konsep dan teknik sumber daya manusia dalam berbagai situasi, keputusan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Kemudian selain itu juga dengan adanya materi ini, mahasiswa diharapkan berkemampuan untuk melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, kita membahas tentang kepemimpinan. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha atau di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Termasuk diharapkan nanti juga mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Nah, ini juga dua hal yang berbeda antara pemimpin dan manajer. Pemimpin itu harus bagaimana, manajer itu harus seperti apa. Nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menjelaskan teori kepemimpinan awal dan menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Nah, selama ini kan perkembangan kepemimpinan yang ada di dunia ini sangat pesat. Dan perlu diingat bahwa setiap orang itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Karena gaya kepemimpinan itu bisa dikatakan sebagai seni untuk memimpin. Dan saya yakin dari teman-teman semua ini nanti juga berbakat menjadi seorang pemimpin dan akan mempunyai gaya yang berbeda-beda di dalam memimpin organisasi atau perusahaannya. Manusia sebagai sumber daya organisasi. Kita tahu bahwa organisasi atau perusahaan itu tanpa adanya sumber daya manusia, maka organisasi itu tidak bisa bergerak apa-apa. Sehebat apapun, bahkan secanggih apapun manajemen itu, tanpa ada manusia atau sumber daya manusianya, maka hal itu tidak berfungsi apa-apa. Oke, bagaimana untuk mengelola sumber daya manusia? Nah, salah satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Karena manusia adalah investasi yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Jangan sampai sumber daya manusia ini keluar dari perusahaannya. Maka kenapa sekarang dari manajemen personalia berkembang menjadi manajemen sumber daya manusia? Karena dalam manajemen sumber daya manusia itu tenaga kerja benar-benar diperhatikan, benar-benar diberikan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional supaya karyawan kita tidak mengalami atau tidak ada rotasi yang terlalu tinggi, maka perlu dikelola secara profesional. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang menggerakkan orang lain yang ada di sekelilingnya untuk mengikuti langkah untuk mencapai tujuan. Jadi pemimpin atau seorang pemimpin itu harus mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti apa yang diinginkan. Atau juga bisa dikatakan bahwa pemimpin adalah orang-orang yang mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menjalankan apa yang dikehendaki. Jadi selain untuk menggerakkan orang lain, kita juga harus mampu mempengaruhi orang lain. Itu adalah jiwa atau bakat seorang pemimpin yang harus mampu mempengaruhi orang-orang lain
supaya mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Sifat pemimpin dapat muncul karena beberapa hal, diantaranya bisa dari keturunan, bisa juga dari kejiwaan, dan bisa juga dari lingkungan. Misalnya dari keturunan, bahwa orang yang dilahirkan menjadi pemimpin itu telah mempunyai bakat yang terdapat pada pribadinya. Contohnya apa? Contohnya kita tahu bahwa keturunan seorang raja, maka dia juga bakat akan menjadi seorang raja atau pemimpin. Itu berasal dari keturunan. Tetapi kalau dari kejiwaan, bahwa bakat kepemimpinan seseorang ini dapat dibentuk sesuai dengan jiwa seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang pada dasarnya mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Bahwa pemimpin itu bisa dipelajari. Ini yang dari kejiwaan. Kemudian dari lingkungan, bahwa pimpinan adalah hasil daripada lingkungan. Jadi kita bisa memilih, di lingkungan itu bisa memilih siapa yang berhak atau siapa yang cocok menjadi pemimpin. Contohnya kalau di tingkat desa ya, ada kepala desa, itu juga dipilih dari lingkungan. Kemudian apa yang harus dimiliki kemampuan seorang pemimpin? Ini tadi sama, harus mampu mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Karena yang kita bicarakan adalah pemimpin dalam suatu organisasi, tentu seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan tugasnya, harus mampu mengarahkan karyawannya untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Karena tercapainya tujuan organisasi itu menjadi tujuan bersama-sama antara pemimpin, kemudian karyawan, termasuk masyarakat. Gaya pemimpin yang efektif, dikatakan bahwa tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Jadi karena karyawan atau orang itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda, maka seorang pemimpin harus mampu memahami perilaku anak buahnya. Ini cara untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahannya. Jadi kita seorang pemimpin juga harus tahu tingkat kedewasaan bawahannya. Misalnya kita memimpin di dalam suatu organisasi yang anggotanya anak-anak masih sekolah dengan organisasi yang sudah dewasa atau sudah yang lingkup bekerja, itu juga beda tingkat kedewasaannya. Maka gaya kepemimpinannya pun juga harus berbeda. Kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, yaitu kematangan pekerja dan kematangan psikologis. Ini kalau kita bicara kepemimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan, bahwa tingkat kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis setiap karyawan itu berbeda-beda. Kemudian kematangan psikologis, nah ini juga perlu dipahami. Psikologis itu berkaitan dengan apa kira-kira? Jiwa, kejiwaan. Dan dikatakan bahwa tingkat kematangan psikologis ini setiap orang juga berbeda-beda. Belum tentu orang yang usianya dewasa, psikologisnya juga dewasa, belum tentu. Kemudian kita masuk ke kualitas seorang pemimpin. Apa toh yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Nah, yang pertama adalah visibility. Apa itu visibility? Dikatakan visibility adalah dapat ditemui dengan mudah sehingga memungkinkan untuk kontak dengannya. Jadi visibility di sini lebih ditekankan bahwa seorang pemimpin itu harus fleksibel, ditemui di mana aja mudah. Seorang pemimpin tidak boleh terlalu jaga jarak. Kalau tidak ditemui di kantornya tidak bisa. Yaitu dikatakan di sini tidak visibility. Seorang pemimpin harus visibility, ditemui di mana aja harus mampu. Kemudian fleksibel, tidak terlalu kaku. Kemudian authority,
mampu mengambil dan menentukan sebuah keputusan. Seorang pemimpin harus cakap di dalam mengambil keputusan, harus mengambil kebijaksanaan. Karena apa? Karena jika terjadi sesuatu hal, permasalahan, tidak segera diambil keputusan atau kebijaksanaan, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Maka seorang pemimpin di sini harus mampu mengambil keputusan dengan cepat. Untuk itu seorang pemimpin itu seleksinya juga sangat ketat. Karena apa? Karena harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Oke. Kemudian asisten. Apa itu asisten? Mampu membantu memecahkan masalah atau pekerjaan. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengerjakan tugas-tugas anak buahnya. Bukan mentang-mentang menjadi seorang pemimpin main perintah, nah itu tidak bisa. Seorang pemimpin harus mampu. Misalnya apa? Misalnya seorang pemimpin di dalam hotel, ya harus mampu memberikan arahan ataupun pemberian gambaran ataupun contoh kepada anak buahnya bagaimana untuk menata kamar yang baik, untuk membersihkan lantai yang baik, itu seperti apa harus tahu. Jika karyawannya mengalami kesulitan, maka seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah. Oke, kemudian kualitas pemimpin itu juga harus punya feedback. Apa itu feedback? Memberi umpan balik. Nah, umpan balik di sini bukan harus berupa materi, bukan harus berupa uang, tetapi feedback di sini yang hal-hal kecil pun itu sangat membuat karyawan itu merasa senang ataupun termotivasi. Misalnya apa? Misalnya karyawan yang sudah menyelesaikan tugasnya, maka pemimpin bisa mengatakan, saya senang bekerja dengan Anda. Nah, itu merupakan umpan balik yang harus diberikan oleh seorang pemimpin. Dengan kata-kata seperti itu, maka karyawan yang mengerjakan tugas pun sudah merasa senang. Paling tidak ada ucapan terima kasih. Tuh. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Baik, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Trirendi Putra. Pertanyaan saya, bagaimana seorang pemimpin menangani karyawan yang tidak termotivasi atau kurang termotivasi, Pak? Oke, baik. Bagaimana seorang pemimpin menangani karyawan yang kurang termotivasi? Nah, motivasi karyawan di sini ada beberapa hal. Apa yang menyebabkan karyawan itu termotivasi? Apakah karena sikap seorang pemimpinnya itu sendiri, atau karena benefit dari perusahaan yang kurang? Jadi perlu kita teliti dulu apa yang menyebabkan karyawan tersebut tidak termotivasi. Mungkin punya permasalahan-permasalahan pribadi yang menyebabkan karyawan tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kita harus ada komunikasi yang baik. Caranya bagaimana? Ya kita dekati, karyawan itu kita dekati. Kita tanyakan, permasalahannya apa? Kemudian yang dibutuhkan apa? Sehingga diharapkan dengan kita mengetahui permasalahan-permasalahan dari karyawan tadi, kita mampu untuk memberikan motivasi-motivasi yang cocok. Apakah perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk memotivasi karyawan, atau perlu adanya sistem reward. Nah, reward ini juga akan mampu membuat karyawan termotivasi untuk bekerja. Misalnya sistem bonus atau dengan kenaikan gaji, itu juga membuat motivasi karyawan. Atau kompetensi seorang pemimpin ini harus seperti apa?
mempunyai impian ke depan. Apa yang dimaksud impian ke depan itu? Kalian juga sama, mempunyai impian ke depan. Apa yang menjadi impian ke depan Anda? Sukses. Sukses. Yang lainnya? Menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Apa? Mempunyai impian ke depan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai impian ke depan. Perusahaan ini mau dijadikan apa? Kemudian menguasai perubahan. Apa yang dimaksud menguasai perubahan? Ya, perubahan teknologi, kemudian pasar. Nah, perubahan teknologi ini semakin ke depan dengan teknologi yang sangat canggih ini, maka mau nggak mau tenaga kerja atau sumber daya manusia itu harus mengikuti perubahan itu. Kemudian mampu menentukan desain organisasi. Organisasi ini mau dibuat seperti apa? Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian seorang pemimpin juga mau dan mampu untuk belajar. Mampu untuk belajar. Karena apa? Karena seorang pemimpin dikatakan tadi harus asisten, maka harus mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan. Jadi mau nggak mau harus belajar. Karena belajar itu bukan hanya untuk karyawannya saja, tapi seorang pemimpin juga harus belajar. Untuk pertemuan hari ini tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap organisasi, harus mampu mempengaruhi, harus mampu menguasai dan mengkondisikan organisasi. Maka pemimpin di sini juga menjadi sebuah kunci kesuksesan sebuah organisasi. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Islam Sandah. Untuk materi pada pagi hari ini yang dapat saya simpulkan, jadi seorang leadership ini dia harus mampu untuk bagaimana mendelegasikan tugas dan menyampaikan tugas, kemudian dia juga harus memiliki karisma, kemudian bagaimana dia seorang pemimpin harus bisa untuk mempengaruhi, kemudian juga pemimpin ini tidak hanya dapat mempengaruhi juga, namun juga ketika saat-saat tertentu dibutuhkan oleh bawahannya, itu juga harus cepat atau dapat mudah ditemui, fleksibel, tidak kaku, kemudian juga mampu membuat keputusan dengan cepat, dan kemudian juga dapat mengapresiasi karyawannya atau bawahannya supaya nanti kedepannya dapat bekerja lebih baik. Baik, terima kasih. Memang benar bahwa ini adalah kompetensi seorang pemimpin. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya membahas seperti pertanyaan tadi tentang motivasi karyawan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.